Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ujian hidup tak hanya muncul di saat tidak ada keinginan kita yang terpenuhi. Namun ujian hidup boleh jadi muncul di saat semua yang kita dambakan terwujudkan. Ujian hidup tidak hanya di saat kita hidup susah dan sempit. Ujian hidup yang sesungguhnya boleh jadi datang saat kita hidup mewah, senang, dan lapang. Ada kisah yang menarik tentang hal ini. Seperti apa kisahnya? Yuk kita simak epic story berikut ini. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu meriwayatkan apa yang beliau pernah dengarkan dari Rasulullah SAW, dan riwayat ini adalah riwayat yang sahih, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Inna thalathatan fi Bani Israel abrasa wa aqra'a wa a'ma. Ada 3 orang dari kalangan Bani Israel, salah satu di antara mereka berpenyakit kulit, penyakit kusta. Satunya lagi tidak memiliki rambut, kepalanya pelontos alias botak. Dan yang satu lagi diuji dengan kehilangan penglihatan, dia buta. فأراد الله أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا فأتى الأبرص فقال أي شيء أحب إليك. Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menguji mereka semua, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus seorang malaikat yang menjelma. Kemudian malaikat ini pertama kali mendatangi laki-laki yang berpenyakit kulit. Lantas malaikat tersebut mengatakan, apa yang paling engkau dambakan? Apa yang engkau inginkan? Maka laki-laki tersebut menjawab, launun hasan wa jildun hasan wa yadhhabu anni alladhi qad qadirani an-nas. Aku ingin warna kulit yang indah, kulit yang mulus, dan agar penyakit kulitku ini yang menjadikan manusia jijik kepadaku hilang. Famasahahu fadhahaba anhu qadaruhu wa u'tiya launan hasana wa jildan hasana. Maka malaikat tersebut mengusap laki-laki ini. Tiba-tiba penyakitnya hilang dan dia diberikan kulit yang indah dan mulus. Malaikat ini kembali bertanya, fa ayyul mali ahabbu ilaik? Harta apa yang paling engkau cintai, yang paling engkau inginkan? Laki-laki ini menjawab, qala al-ibil, aku ingin unta. Fa'utiya naqatan usyara, faqala barakallahu laka fiha. Maka malaikat ini memberikan seekor unta yang sedang hamil. Kemudian malaikat ini mengatakan, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi untukmu unta ini. Fa'atal aqra'a faqala ayyu syai'in ahabbu ilaik. Kemudian malaikat ini mendatangi laki-laki yang kehilangan rambutnya, yang kepalanya pelontos. Kemudian malaikat ini mengatakan, apa yang paling engkau inginkan dan dambakan? Qala sya'run hasan wa yadhhabu anni hadha alladhi qadirani an-nas. Laki-laki itu menjawab, aku ingin rambut yang indah sehingga aibku ini hilang, dan aku ingin kebotakanku ini yang menjadikan manusia menjauhi diriku hilang dari diriku. Famasahahu fadhahaba anhu wa u'tiya sya'ran hasana. Malaikat ini mengusap kepala laki-laki tersebut, maka tiba-tiba tumbuhlah rambutnya dan dia diberikan rambut yang sangat indah sekali. Lantas malaikat ini kembali bertanya, fa ayyul mali ahabbu ilaik? Apa harta yang paling engkau senangi? Laki-laki itu menjawab, al-baqar, sapi, aku ingin sapi. Fa utiya baqaratan hamila, faqala barakallahu laka fiha. Maka laki-laki tersebut diberikan seekor sapi betina yang sedang hamil. Kemudian malaikat ini mendoakan, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan pada sapi ini untukmu. Fa'atal a'ma faqala ayyu syai'in ahabbu ilaik. Setelah itu, malaikat ini mendatangi laki-laki yang buta. Lantas dia bertanya, apa yang paling engkau inginkan dan dambakan? Qala an yaruddallahu ilayya basari fa ubsira bihin nas. Laki-laki yang buta ini menjawab, aku ingin Allah Subhanahu wa Ta'ala mengembalikan penglihatanku sehingga aku bisa melihat orang lain. Famasahahu faraddallahu ilayhi basarahu. Maka malaikat ini mengusap mata laki-laki tersebut. Lantas Allah Subhanahu wa Ta'ala mengembalikan penglihatannya ketika itu juga. Qala fa ayyul mal ahabbu ilaik. Malaikat ini kembali bertanya, apa harta yang paling engkau cintai? Qala al-ghanam. Laki-laki tersebut menjawab, aku suka kambing. Fa utiya syatan walida. Maka dia diberikan seekor kambing yang sedang hamil juga. Fa untija hadhani wa walada hadha. Fa kana li hadha wadin min al-ibil wa li hadha wadin min al-baqar wa li hadha wadin min al-ghanam. Maka berlalulah masa. Tiba-tiba laki-laki yang tadi memiliki penyakit kulit kemudian dihilangkan penyakitnya, dia memiliki unta yang banyak sekali, memenuhi satu lembah. Demikian pula dengan laki-laki yang tadinya berkepala pelontos, yang diberikan seekor sapi. Sekarang dia memiliki satu lembah sapi. Demikian pula dengan laki-laki yang buta tadi. Sekarang dia memiliki satu lembah semuanya berisi kambing. Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar memberikan keberkahan kepada binatang ternak mereka. Nah, sekarang teman-teman, tibalah waktu ujian yang sesungguhnya. Tadinya mereka diuji dengan sesuatu yang menyusahkan, sesuatu yang
mereka tidak sukai. Penyakit kulit, tidak memiliki rambut, dan kehilangan penglihatan. Sekarang Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menyembuhkan mereka semua, dan bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan harta yang melimpah kepada mereka. Tiba saatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala hendak menguji mereka di saat mereka hidup senang dan lapang. Maka disebutkan bahwasanya malaikat itu kembali kepada mereka satu persatu. Thumma innahu atal abrasa fi suratihi wa hayatihi. Malaikat itu lantas datang kepada laki-laki yang dulunya memiliki penyakit kulit tersebut. Dia datang menjelma seperti kondisi laki-laki tersebut ketika dia mengidap penyakit kusta. Faqala rajulun miskin qad inqata'at bi al-hibal fi safari fala balagha li al-yawma illa billahi thumma bika. Lantas malaikat yang menjelma ini berkata sambil memelas-melas, saya orang yang miskin, sangat butuh bantuan. Sungguh aku sudah kehabisan bekal. Aku miskin, aku butuh bantuan. Aku kehilangan bekal untuk meneruskan perjalananku. Tidak ada yang bisa menolongku hari ini kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian engkau, as'aluka billadhi a'taka al-lawn al-hasan wal jild al-hasan wal mala ba'iran ataballagu alaihi fi safari. Saya mohon kepadamu atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepadamu kulit yang indah dan mulus ini, dan yang telah memberikanmu harta yang sangat banyak berupa unta-unta yang mengisi satu lembah ini. Saya minta kepadamu satu unta saja yang dengannya aku bisa meneruskan perjalanan. Maka tiba-tiba jawaban laki-laki ini sungguh di luar dugaan. Dia mengatakan, faqala al-huququ katsirah. Aduh, kebutuhan saya banyak. Intinya dia tidak ingin memberikan bantuan. Padahal dia punya satu lembah unta. Dia tidak sudi, tidak rela untuk memberikan bantuan satu ekor unta saja. Padahal kalaupun dia memberikan 10-20 ekor unta, dia tidak akan kekurangan. Maka malaikat ini mengatakan, faqala lahu ka'anni a'rifuka alam takun abrasa yaqdharuka an-nas faqiran fa'ataka Allah. Sepertinya saya mengenal engkau. Bukankah engkau laki-laki yang dulunya memiliki penyakit kulit, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menyembuhkanmu, menggantikannya dengan warna kulit yang indah dan mulus? Bukankah engkau dulu miskin, fakir, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikanmu harta yang melimpah ini? Faqala innama warithu hadzal mal kabiran an kabir. Laki-laki ini berkata dengan sombongnya, semua harta ini saya raih, saya warisi dari ayah saya yang dia warisi dari kakeknya, bukan dari siapa-siapa. Faqala in kunta kadhiban fasayyarakallahu ila ma kunta. Malaikat ini kemudian menjawab, jika engkau berdusta, maka semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengembalikan kondisi engkau seperti semula. Simak teman-teman, laki-laki yang tadinya berpenyakit kusta ini didoakan keburukan oleh malaikat agar kondisinya kembali seperti semula. Tentunya doa para malaikat itu doa yang mustajab. Di samping juga laki-laki ini sudah kufur nikmat, maka tidak berat bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengembalikan dia seperti kondisi semula. Dia jadi fakir lagi, tidak memiliki apa-apa, dan dia kembali berpenyakit kulit. Qala wa atal aqra'a fi suratihi faqala lahu mithla ma qala li hadha wa radda alaihi mithla ma radda ala hadha. Setelah itu malaikat ini sekarang mendatangi laki-laki yang dulunya berkepala pelontos, yang dulunya tidak memiliki rambut, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rambut yang indah, bahkan Allah memberikan dia seekor sapi yang sedang hamil, dan sekarang sapi tersebut sudah memenuhi satu lembah. Malaikat ini mendatangi laki-laki ini dalam kondisi berkepala pelontos, seperti kondisi dia dulu. Malaikat ini mengatakan hal yang sama seperti yang dia katakan kepada laki-laki yang dulunya berpenyakit kusta. Dan ternyata jawaban laki-laki yang sekarang memiliki rambut yang indah dan satu lembah sapi ini sama. Dia menjawab dengan penuh keangkuhan. Aduh, saya tidak bisa memberikan engkau seekor sapi milik saya. Tanggungan saya banyak. Dan ketika malaikat ini mengingatkan bahwasanya Allah dulu telah menyembuhkan penyakit pelontos dia, kemudian Allah memberikan dia sapi yang sekarang beranak pinak satu lembah, laki-laki ini juga menjawab sama. Oh enggak, ini sapi ini saya dapatkan warisan dari ayah saya mendapatkan warisan dari kakek. Maka malaikat ini mengatakan, in kunta kadziban fasayyarakallahu ila ma kunta. Kalau engkau berdusta, maka semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengembalikan kondisimu seperti dulu kala, berkepala pelontos dan engkau miskin, tidak memiliki apa-apa. Perhatikan teman-teman, lagi-lagi malaikat ini mendoakan keburukan kepada laki-laki yang tadinya berkepala pelontos tersebut, sebagaimana malaikat ini mendoakan keburukan juga kepada laki-laki yang tadinya berpenyakit kulit. Doa malaikat mustajab. Kemudian laki-laki ini juga kufur nikmat. Tentunya tidak sulit bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengembalikan dia kepada kondisi semula. Dia kembali miskin dan kembali kehilangan rambutnya yang indah.
قال وأتى الأعمى في صورته وهيئته فقال رجل مسكين وابن سبيل انقطعت بي الحبال في سفري فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري. Kemudian malaikat ini mendatangi laki-laki yang dulunya buta. Malaikat ini datang dalam kondisi buta. Dia menjelma menjadi manusia yang buta. Lalu malaikat ini mengatakan, kasihani saya miskin, saya butuh sekali pertolongan. Saya ini seorang musafir Ibnu Sabil. Perbekalan saya habis untuk melanjutkan perjalanan. Saya mohon kepadamu atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengembalikan penglihatanmu, dan atas nama Allah yang telah memberikan kepadamu harta yang banyak ini, kambing satu lembah ini. Saya minta 1 ekor kambing saja yang dengannya bisa menjadi bekal bagi saya untuk melanjutkan perjalanan. Sungguh jawaban dari laki-laki yang dulunya buta ini menakjubkan sekali. Qad kuntu a'ma faraddallahu ilayya basari fakhudh ma syi'ta wada' ma syi'ta fa wallahi la ajhaduka al-yawma syai'an akhadtahu lillah. Laki-laki yang dulunya buta ini mengucapkan kalimat yang sangat bijak sekali kepada malaikat yang menjelma ini. Dia mengatakan, sungguh dulu aku buta, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengembalikan untukku penglihatanku. Sekarang silakan ambil di antara kambing-kambing ini yang mana yang engkau inginkan, seberapa banyak yang engkau inginkan, dan sisakan seberapa banyak yang engkau inginkan. Silakan ambil. Demi Allah, aku tidak keberatan apa yang aku miliki diambil atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka malaikat ini mengatakan, amsik malak fa innama btulitum faqad radiya anka wa sakhita ala sahibaik. Tidak, saya tidak butuh kambingmu. Silakan jaga dan miliki kambingmu. Saya hanya utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diutus untuk menguji kalian, dan sungguh Allah telah ridho kepadamu dan Dia murka kepada 2 temanmu, laki-laki yang dulunya berpenyakit kulit dan laki-laki yang dulunya berkepala pelontos. Perhatikan teman-teman, laki-laki yang buta ini ternyata dia laki-laki yang bersyukur. Dia mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengingat bahwasanya Allah yang telah memberikan semua nikmat yang ada pada dirinya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mencabut nikmat tersebut. Justru Allah Subhanahu wa Ta'ala menambahkan nikmat untuknya. Allah tidak menjadikan laki-laki yang tadinya buta ini seperti kedua temannya. Teman-teman, demikianlah kisahnya, kisah dari Rasulullah SAW sendiri yang menceritakannya kepada para sahabat. Kisah yang diriwayatkan dengan sahih oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dalam kitab sahih keduanya. Ada banyak sekali faidah dan pelajaran berharga dari kisah ini. Yang pertama, kita manusia sering lupa akan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, kita harus sering mengingat-ingat nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus sering menyebut-nyebutnya agar kita tidak melupakannya. Jangan sampai kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika nikmat tersebut dicabut atau ketika kita ditimpa musibah. Allah Ta'ala berfirman, "Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits." Adapun nikmat-nikmat Rabbmu, maka seringlah untuk menyebut-nyebutnya agar kalian senantiasa mengingatnya. Sebut-sebut nikmat tersebut dalam rangka memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mencabut nikmat tersebut. Dzalika bi anna Allah lam yakun mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah sebenarnya tidak akan mencabut nikmat yang sudah Allah berikan kecuali jika suatu kaum berubah. Yang tadinya taat, kemudian mereka bermaksiat. Yang tadinya mereka senantiasa mengingat Allah, kemudian mereka melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah akan mencabut nikmat yang Allah telah turunkan kepada mereka. Pelajaran yang kedua, di antara bentuk kufur nikmat adalah dengan menyandarkan nikmat yang Allah berikan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kisah ini, perhatikan, laki-laki yang tadinya berpenyakit kulit, laki-laki yang tadinya berkepala pelontos, dia berdusta, tidak mau mengakui bahwasanya apa yang dia raih berupa nikmat itu berasal dari Allah. Dia mengatakan, oh tidak, ini warisan dari ayah saya, warisan dari kakek saya. Dia menyandarkan nikmat itu kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini termasuk kufur nikmat. Na'udzubillah. Termasuk dalam hal ini teman-teman, ketika kita menyandarkan nikmat tersebut pada diri kita sendiri. Nikmat tersebut, rezeki tersebut, atau harta tersebut kita raih, kita merasa kita mendapatkannya karena kehebatan kita, karena kepintaran kita. Seperti ucapan Qarun yang diabadikan Al-Quran. Innama utituhu ala ilmin indi. Harta yang saya miliki ini saya dapatkan karena kehebatan saya, kepintaran dan keilmuan saya. Ini kufur nikmat. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menghancurkan Qarun dan hartanya. Berbeda halnya dengan seorang mukmin sejati. Dia senantiasa menyandarkan semua nikmat itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Sulaiman alaihissalam misalkan, beliau seorang nabi.
Beliau juga seorang penguasa, seorang raja yang memiliki kekayaan yang luar biasa. Namun beliau tidak sombong sedikit pun. Beliau justru mengatakan, sebagaimana diabadikan oleh Al-Quran, "Hadza min fadli Rabbi." Semua ini adalah bentuk anugerah dari Rabbku. Kemudian pelajaran yang ketiga, orang yang paling pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling banyak mengingat nikmat-nikmat Allah dan kebaikan-kebaikan Allah untuk dirinya. Rasulullah SAW adalah orang yang paling banyak mengingat Allah, maka beliau menjadi hamba Allah sekaligus Rasulnya yang paling bersyukur. Afala kunu abdan syakura. Ini sabda Rasul, ya, beliau mengatakan, tidakkah aku menjadi hamba yang bersyukur? Dan itu beliau wujudkan dengan sholat malam yang sangat panjang sekali. Nabi Yusuf alaihissalam misalkan, beliau tidak lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena beliau senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengingat Allah ketika beliau diuji oleh seorang wanita. Beliau mengingat Allah Subhanahu wa taala ketika beliau berada di dalam penjara. Maka ketika beliau berada pada posisi jabatan yang tinggi, beliau tidak lupa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bersyukur. Beliau mengatakan, "Waqad ahsana bi idz akhrajani minas sijni wa jaa'a bikum minal badwi." Sungguh Allah Subhanahu wa taala sudah berbuat baik kepadaku. Dia telah mengeluarkan aku dari penjara dan sekarang dia telah mendatangkan kalian semua, ayahku, orang tuaku dan keluargaku kepadaku. Pelajaran yang keempat, sebagian manusia, mereka saking cintanya kepada harta, mereka tidak mau menggunakan hartanya untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru harta yang melimpah tersebut menjadikan mereka melampaui batas dan berbuat kemaksiatan. Maka jangan kita menjadi tipe manusia yang seperti itu. Allah Subhanahu wa taala mengecam orang-orang yang begitu cinta kepada harta dunia yang mana Allah sifatkan mereka, "Kalla bal la tukrimunal yatim." Sekali-kali tidak. Justru kalian tidak memuliakan anak-anak yatim. Wala tahaduna ala ta'amil miskin, dan kalian tidak memotivasi untuk memberikan makan kepada orang-orang yang miskin. Saking bakhilnya kalian, saking cintanya kalian kepada harta, apalagi memberikan makan kepada fakir miskin. Mengajak orang lain untuk memberikan makan kepada fakir miskin saja kalian tidak sudi. Wa ta'kuluna turatha aklan lamma, dan kalian memakan harta warisan dengan cara yang batil. Kalian mencampur adukkan antara yang haram dan yang halal terkait harta warisan. Kenapa itu semua? Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Karena kalian sangat mencintai harta dengan kecintaan yang berlebih-lebihan. Kemudian pelajaran yang kelima, teman-teman, Allah Subhanahu wa taala akan melanggengkan nikmat kepada hamba-hambanya yang pandai bersyukur. Bukan hanya itu, bahkan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan akan menambahkan nikmat tersebut. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Rabbmu mempermaklumkan, jika kalian bersyukur, maka pasti aku akan menambahkan nikmat buat kalian. Namun jika kalian kufur, tidak mau bersyukur, maka sungguh azabku sangat pedih, kata Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, teman-teman, demikianlah epic story kita kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan tambahan ilmu yang bermanfaat dan pelajaran berharga bagi kita semua. Dan yang terakhir, inti dari kisah ini adalah yang terpenting bagi kita bukanlah keinginan kita terpenuhi atau tidak, namun bagaimana kita bisa selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap keadaan, entah keinginan kita terpenuhi ataukah tidak. Karena jika kita bisa bersyukur di setiap keadaan, pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keberkahan dan kebahagiaan. Oh ya teman-teman, kalau ada ide atau saran untuk epic story berikutnya, tulis di komentar ya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.